wasallam. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Ummuna Al-Mujahidah Hajjah Siti Raihan Is'am Dewan Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Wathon. Beliau adalah motivator utama kita. Ketika kita mendengar beliau masih sehat walafiat, insya Allah kita akan terbayang perjuangan beliau sehingga dikasih atau diberikan gelar oleh para ulama dengan gelar Al-Mujahidah. Artinya orang yang mempunyai semangat tinggi, yang bersungguh-sungguh untuk berjuang di jalan Allah. Dan Ummuna alhamdulillah sepanjang beliau menjadi ketua umum pengurus besar Nahdlatul Wathon itu tidak pernah berhenti, tidak pernah diam, terus berjuang setiap hari di pengajian, menghadiri pengajian-pengajian, membuat madrasah-madrasah hampir di seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Dan beliau yang selalu mencintai dan mengingat kita, mari kita sama-sama berikan, kita hadiahkan Fatihah untuk beliau. Semoga apa yang kita hajatkan untuknya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisri asraril Fatihah. Yang sama-sama kita hormati dan banggakan, juga muliakan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon Maulana Hamzah Wadi II, Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Dr. Lalu Gede Muhammad Zainuddin As-Sani. InsyaAllah beliau nanti akan hadir bersama kita. Masya Allah, tabarakallah. Niki kebahagiaan bagi kita semua. Dan karena itu mari kita doakan beliau mudah-mudahan selalu sehat walafiat, panjang umur, dan diberikan kemudahan dalam melaksanakan segala aktivitasnya, serta sukses membawa Nahdlatul Wathon mencapai puncak kejayaannya. Amin ya rabbal alamin. Karena kesuksesan beliau adalah kesuksesan kita bersama insyaallah. Mari kita bacakan Fatihah juga untuk beliau sekeluarga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang kita harapkan. Bismillahil Fatihah. Yang hormati dan muliakan para masyayikh dan para tuan guru yang sempat hadir di hadapan kita. Mudah-mudahan kehadiran beliau menambah keberkahan dari taman sorga niki nggih. Insyaallah. Karena kalau beliau tidak hadir juga ndak ada ustadz yang hadir, nggak jadi dia taman sorga. Udah tempat kungku-kungku sudah jadinya niki nggih. Nggih. Itu aja tengeraos jarinya. Nah, dengan kehadiran beliau, tempat yang mulia ini menjadi sangat mulia. Tempat yang bagus niki menjadi sangat bagus. Kenapa? Karena dihadiri oleh para tuan guru dan jamaah sekalian yang semua sepakat untuk membuat arena niki menjadi majelis zikir atau majelis ta'lim. Karena dimanapun kita mensepakati bahwa sebuah majelis menjadi majelis zikir atau majelis ilmi, maka dia otomatis menjadi taman surga. Artinya siapapun yang masuk deriki, dia sudah masuk di taman surga. Mudah-mudahan yang masuk di taman surga niki juga akan masuk di taman surga yang asli nanti.
bersama para tuan guru dan juga bersama guru besar kita Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Para asatiz dan ustazat yang tiang hormati dan muliakan, singkatnya hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Okay. Karena niki halal bihalal, maka terlebih dahulu tiang mohon maaf lahir batin dulu. Nggih. Minal aidin al faizin al maqbulin. Minal aidin al faizin al maqbulin. Minal aidin al faizin al maqbulin. Kita sudah melaksanakan bulan Ramadan dan kita kembali dalam keadaan suci kembali sesuai dengan harapan kita semua, dan kita juga termasuk orang-orang yang dikabulkan seluruh ibadahnya insyaallah nggih, insyaallah tabarakallah. Dan kalau pelunggu senamian hadir di sini dan menyatakan bahwa Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid adalah guru dan kekasih pelunggu senamian, maka kita termasuk orang-orang yang didoakan oleh beliau agar masuk surga bi ghairi nggih. Seperti Nabi masuk surga bi ghairi hisab nike. Ada banyak macamnya. Ada banyak sekali macamnya. Di antaranya dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ada sekelompok manusia. Nanti itu dia tanpa ditanya amal ibadahnya, tanpa dihisab amal ibadahnya, dia ulat tertimbang beberatan kiri beberatan kanan, dan tanpa melalui titian siratal mustaqim dia masuk surga. Inilah yang disebut dengan masuk surga bi ghairi hisab, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya. Beliau bersabda, "Idza kana yaumul qiyamati yaji'u ummatun lahum ajnihah ka ajnihatit thair." Nanti pada hari kiamat ada orang yang tiba-tiba datang di suatu tempat, nggih. Mereka itu mempunyai kletek. Napi kletek bahasa diri nggih. Ia berdua kletek, punya sayap. Ka ajnihatit thair. Kleteknya itu ndak jauh beda dengan kletek dengan sayap burung, dengan sayap burung. Tahu pelunggu fungsi sayap burung? Napi fungsi sayap untuk Nah niki manusia nanti di hari kiamat mempunyai sayap seperti sayap burung. Ka ajnihatit thair yadiruna ala hitanil jannah. Dan mereka ini yang mempunyai sayap-sayap niki, mereka terbang melewati batas-batas tembok surga. Kalau sudah kita melewati gerbang atau melewati tembok rumah, artinya kita Nabi sudah berada di dalam rumah. Artinya kita sudah berada di dalamnya. Mereka sudah melewati tembok sorga.
kemudian turun. Dia turun di mana berarti? Turun di surga. Mereka yang punya kletek niki turun di surga. Artinya mereka terbang masuk surga. Kemudian fayaqulu khazinul jannah. Kemudian berkatalah, karena mungkin heran ngelihatnya kok tiba-tiba sudah ada di sorga. Bertanya penduduk sorga. Maka bertanya penduduk sorga. Mungkin Maulana hadir niki. Nggih. Mungkin kita kalau beliau sudah turun mobilnya, nanti kita sama-sama berdiri, tiang bilang ihtiram, kita baca Rabbana ya Dzal Jalal liwal Rabbana ya Dzal Jalal liwal minan. Kemudian nanti kalau tiang bilang hayu salam nggih. Assalamualaikum gitu, semua kita salam, itu tanda hormat kita kepada guru kita. Jangan nanti tiang aja yang assalamualaikum terus pelungguh yang jawab waalaikumsalam. Jangan begitu nggih. Oh, belum. Ada murid senior Maulana Syekh yang hadir, yakni Tuan Guru Haji Burhanuddin. Alhamdulillah. Kita lanjut atau kita akhiri saja? Kita lanjut nggih. Kita jam juga, enggak boleh banyak-banyak kita ngaji. Nanti Tuan Guru kita yang lain yang ngaji nggih. Kita lanjutkan hadis nikah nggih. Kemudian fayaqulu khazinul jannah. Kemudian berkata fayaqulu lahum khazinul jannah. Kemudian berkata penjaga sorga kepada mereka, man antum? Siapa kalian ini? Katanya. Kan dia yang jaga sorga, jadi beliau berhak ganas-ganas nggih. Tapi yang namanya malaikat Ridwan niki halusnya luar biasa. Mungkin bahasa Solo dia, saya side, bahasa Nabi. Nggih, siapa Anda? Mungkin begitu. Saking lembutnya karena melihat orang masuk surga. Alhamdulillah. Selamat datang Tuan Guru Haji Burhanuddin. Beliau adalah salah satu pengadik-adik Maulana Syekh. Murid Maulana Syekh yang masih hidup dan beliau sudah mengajar. Masya Allah tabarakallah. Nggih. Nah, banyak niki. Alhamdulillah, syukur. Sila. Alhamdulillah. Masya Allah sudah bertambah lagi Tuan Guru kita nggih. Sila pelunggu seriuk wajah-wajah Tuan Guru kita niki dan tumbuhkan rasa senang di dalam hati pelunggu. Sila. Nggih. Senang pelunggu nyeriuk Tuan Guru enten luwih hadir. Bahagia nggih. Yang aturin pelunggu ada sebuah hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki hadis sahih. Beliau bersabda, man nazara ila wajhil alim, barang siapa yang melihat wajahnya orang alim, niki tuan guru kita di depan, wa fariha biha, kemudian dia senang dengan penglihatannya tersebut, khalaqallahu malakan, Allah akan menjadikan satu tatapan pelungguh yang berbahagia melihatnya itu, diciptakan satu malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bidzalikan nazrah, dengan tatapan nikah, dengan tatapan yang senyum nikah. Terus napi fungsinya diciptakan malaikat nikah, yastaghfirunahu ila yaumil qiyamah. Dia akan beristighfar malaikat nikah untuk pelungguh senamian sampai hari kiamat.
Nah pira luit Tuan Guru niki Masya Allah. Artinya kalau pelunggu seriau wajah beliau semuanya sekian niki akan diciptakan jumlah malaikat. Dan karena pelunggu berbahagia melihat keadaan beliau semua, maka malaikat diciptakan bertugas beristighfar untuk pelunggu sampai hari aman 20 pelunggu serius, terus pelunggu bahagia melihatnya, Masya Allah 20 diciptakan. Dan ulama itu sepakat istighfarnya malaikat jauh lebih jauh lebih cepat dimakbulkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada istighfar manusia. Kenapa? Karena malaikat itu suci. Amun itu ndarak tersuci nggih. Arak doang dosa salah. Nggih apalagi kepada Allah. Nggih, luwe cara ente berdosa salah. Kadang-kadang pelunggu begawean melen pelunggu ai nang kaja gentapanen keri 2 jelo nih. Tiba-tiba hujan dia. Ngeluh pelinggih dah. Bruna uras. Kan turunan hujan si Allah burung tuntung. Cepat sekali kita berdosa kalau terhadap Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi niki sila. Kalau 20 yang beristighfar untuk kita sampai hari kiamat, maka itu artinya kita semua mendapat syafaat. Itulah makanya Maulana Syekh selalu berdoa, mudah-mudahan orang NW ini masuk surga bi ghairi hisab. Nah, salah satu caranya seperti yang dikatakan oleh hadis ini. Nah, nggih, kita lanjut nggih. Lanjut garis keji niki mudah-mudahan. Setelah itu bertanya malaikat nih. Sayyida, man antum? Fayaquluna nahnu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu diingatkan oleh Maulana Syekh bahwa kita ini adalah umat Muhammad. Makanya kita berdoa, Allahumma aslih ummata Muhammadin. Setiap tengaji membaca selawat, adik kita ingat bahwa kita yang didoakan itu Allahumma aslih, ya Allah perbaikilah jiwa, raga, perbuatan, kelakuan, pembicaraan dan sebagainya dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa kita di awal pengajian ini mengingatkan kita bahwa kita umat Muhammad, umat yang istimewa. Nah, di antara umat Muhammad yang terbang, orang pada belum masuk surga, dia sudah keburu masuk surga dengan terbang, pakai sayapnya. Kemudian dia bertanya, nahnu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dijawabnya, kami ini adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu, kemudian bertanya lagi ini penjaga surga, hal ra'aitumul hisab? Yuk, orang ini sedang berkumpul di padang mahsyar ini katanya. Orang sedang ditimbang. Apakah kalian di sini yang sudah ada di sini pernah melihat namanya hisab? Itu timbangan baik buruk. Fayaquluna la. Mereka menjawab, tidak. Kami tidak pernah melihat hisab. Bahkan tempat diletakkan hisab kami tidak lihat. Intinya kami nggak pernah lihat hisab. Heran lagi malaikatnya. Wah, dengan ngantri tertimbang. Karena di padang mahsyar itu nanti sebelum kita ditimbang, kalau amal kita biasa-biasa, kita ngantri. Coba pelungguh bayangkan, pira miliar jumlah manusia. Terus tengantri. Dan kata ulama di situ matahari itu di atas kepala tempatnya. Artinya kalau orang yang tidak mendapat naungan dari arsy Allah Subhanahu wa taala, dia akan kepanasan. Panas sekali luar biasa. Artinya sudah tersiksa sejak di padang mahsyar.
Heran malaikatnya. Summa yaqulu tsaniyan, kemudian dia berkata, kemudian dia bertanya untuk yang kedua kalinya. Hal ra'aitumus sirat? Apakah kalian melihat, lembut dia ya, karena sudah masuk surga ini, lawannya bicara ini orang istimewa, ini sudah di surga. Apakah pelungguh senamian sudah pernah melihat sirat? Aduh, katanya, jawab lagi, fayaquluna la. Kami juga tidak pernah melihat sirat. Jadi heran lagi malaikat, gimana dia masuk surga begini? Sirat aja, apa tahu pelungguh titian siratal mustaqim itu? Menurut ulama itu titian paling gampang yang dilewati. Dia itu lebarnya itu rambut dibagi 7. Andai kata ada jembatan, belekna marak belek bulun pelungguh, tahu pelungguh? Lewat. Tidak mungkin kan? Nah ini titian siratal mustaqim ini rambut dibelah 7. Sehingga ya berukna ngelangkas keceblung dalam neraka, berukna ngelangkas setengah keceblung, dan banyak sekali di antara orang kafir dan umat Islam yang masuk neraka. Ya artinya marak piring lah, nggih, marak piring wah mekadu, gentetolo ampuk lek rak, nggih, harus bersih. Kurang bersihnya, amunah bersih aja langsung taruh lek rak. Kurang bersihnya kan pupuk pendi deh juluk kan? Nggih, kita bersihin dulu. Demikian juga manusia, kalau kurang sucinya nggak bisa masuk surga. Harus dibersihkan dulu di neraka. Betai beranak lalu ini suwe lalu di nuah sembayang ini akhirnya karatan katanya kan? Suwean ya dalam neraka, ampun ini bersih. Tapi ini orang hebat. Bahkan titian siratal mustaqim tidak pernah dilihat. Fayaquluna la. Kami tidak pernah lihat titian siratal mustaqim. Kaget malaikat. Waduh, katanya, kita berhadapan dengan orang yang lebih mulia dari kita ini, katanya. Belum sudah. Ini namanya belum sudah. Belum ditimbang, belum melewati titian siratal mustaqim, sudah masuk surga. Dia melewati mekanisme yang harus dilalui. Niki nggih. Insyaallah. Akhirnya malaikat niki menyadari bahwa mereka orang-orang yang sangat mulia, sehingga malaikat ini bertanya lagi, summa yaqulu bima wajadtum hadhihi darajah. Penasaran malaikat. Nabi si gawe pelungguh, kan pelungguh mulia lalu. Kan pelungguh mulia lalu, selabuk pelungguh niki Nabi yang pernah pelungguh kerjakan. Jawabnya fayaquluna, mereka serempak menjawab, abadanallaha sirran fi darid dunya. Kami niki beribadah di dunia itu banyak secara sembunyi-sembunyi, diam-diam. Wa adkhalnal jannata sirran fil akhirah, sehingga kami dimasukkan di dalam surga juga dengan diam-diam. Mereka sedang ditimbang, mereka sedang berusaha lewati jalan siratal mustaqim, tapi kami diam-diam dibuatin sayap, sehingga kami masuk surga dengan terbang tanpa perlu antre, tanpa perlu melihat apa yang namanya hisab, apa yang namanya siratal mustaqim. Nah ini dia. Nah Maulana Syekh itu inginnya kita seperti itu. Makanya beliau berdoa untuk orang NW niki semuanya agar masuk surga bi ghairi hisab.
Nah, salah satu contoh tadi nika orang yang selalu beribadah diam-diam. Dia sholat tahajud, bangun dia diam, tidak perlu rame-rame. Bahkan wudhu pun pelan-pelan dia, biar tidak diketahui oleh tetangganya. Wudhu, sholat tahajud dia malam-malam, berdua dia dengan Tuhan berbicara. Termasuk puasa nika termasuk ibadah sir. Kenapa digolongkan ibadah sir puasa ini ke? Kan kemarin kita puasa 30 hari nggih. Andai kata pelungguh diam-diam masuk dapur terus makan di situ karena istrinya kebetulan pergi ke pasar. Makan di situ masih ada sisa satu ikan cotek misalnya. Ada yang tahu? Sebinian pelungguh ke pasar, anak-anak pada sekolah. Ada yang tahu pelungguh sarapan? Tidak ada. Yang tahu hanya Tuhan. Jadi hanya pelungguh dengan Tuhan, hanya pelungguh dengan Allah. Itulah yang disebut dengan ibadah sir. Demikian juga Maulana Syekh mengajarkan kita kepada pada beramal, ya. Beramal kanggo terang-terangan, kanggo diam-diam, ya. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Jadi boleh terang-terangan, boleh juga sembunyi. Nah, kalau sembunyi karena uangnya lah enggak 5.000 nih. Tiang 5.000. Dek tiang semel amun sekejap lalu diterima sama ustadz dengan ikhlas, dia pun dengan ikhlas nyumbang. Apalagi 1.000.000 lah, ndek semel nih duit lalu nih. Batur-batur nyumbang pada 2.000 ngelempar lontar, pada 5.000 nih 1.000.000 nih. Paran kuria sih dengan teduk baik kasih tuan guru siapa dari tuan guru Salman Al Farisi gitu kan. Yang kasih tuan guru Salman Al Farisi ini 1.000.000 nih. Adik ndak nak tahu sih dengan, biar Allah saja yang tahu. Itu juga lebih hebat. Itu lebih hebat lagi. Itulah mungkin orang-orang yang nanti lahum ajnihah, terbang ke surga. Terus kalau terang-terangan boleh juga. Yang penting bisa menata hati. Bisa nabi nama ngape ati. Amun tepinter ngape ate belean pahalan te bersedekah terang-terangan. Nggih, bau ya belean. Amun te tahu ngape ate. Ngombe cara ngape ate misalnya nggih. Makin miak masjid dengan ku terang-terangan bersedekah meh. Kan aku enggak dagang cendol, aku kebetulan dagang berdua kepeng 1.000.000 nih tabunganku. Sadek di masjid meh katanya. Mudah-mudahan diterima sih Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang mau bersedekah mendengar dagang cendol bersedekah 1.000.000 katanya kan. Lalu aja masjid. Sadek merbot ngumumang. Nih Pak Hasan nyumbang 1.000.000. Pak Hasan dagang cendol nyumbang 1.000.000 katanya di masjid nih. Didengar oleh orang kaya yang sebelahnya namanya Hasan juga nih. Waduh, Hasan cendol bisa 1.000.000 katanya. Kalau saya yang pengusaha, masa Hasan pengusaha juga 1.000.000? Saya harus 10 juta. Katanya kan, kata Hasan dagang pengusaha niki akhirnya nyumbang 10 juta. Nah 10 juta niki pahalanya juga masuk ke Hasan yang pertama. Artinya terang-terangan juga pahalanya bisa besar, bahkan besar sekali. Sembunyi-sembunyi juga pahalanya sangat besar. Masya Allah tabarakallah nggih. Masya Allah sudah setengah jam kita. Nggih, Masya Allah tabarakallah. Tiang rasa cukup niki yang bisa tiang sampaikan. Oh iya, sedikit saja tiang tambahkan. Tiang lupa ngaturin pelungguh senamian. Tiang mau tes pelungguh.
Berapa bija Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid? Hah? 2. Tetapi ada lagi satu yang dicintai seperti 2 bijanya tersebut. Sama cintanya kepada bija beliau yang 2. Siapa namanya yang 2 nikah? Umi. Nah, nggih Umi kan ada dia surat Waqiah nika nggih. Nggih, Umi Rauhun warai. Nggih, masyaallah tabarakallah. Nah, bijen yang ketiga nika, insyaallah tambah niki sila serius lagi. Tambah malaikat kita 1 nggih. 2 bahkan atau 3 tadi. Nggih, masyaallah tabarakallah. Hari niki hari keberkahan bagi kita semua. Nah, pelungguh tiang mau aturin bija ketiga Maulana Syekh. Mau tiang kasih tahu enggak? Namanya itu Ma'had Darul Quran. Jangan lupa langsung ke Ma'had. Jangan lupa langsung ke Ma'had. Di sana juga kalian bisa kuliah. Kuliah di sana juga tidak terlalu mahal. Sambil kuliah di Ma'had, sorenya bisa ngambil IA, IH, NW Syekh Zainuddin Lombok Timur.